Baik, selamat pagi, salam olahraga, Jaya. Perkenalkan, nama saya Marius Sarkian Maritabi dengan NIM 2201150067. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Pengertian dari belajar sendiri, belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan untuk pembelajarannya sendiri, pembelajaran adalah suatu proses interaksi atau hubungan antara peserta didik dengan sumber belajarnya seperti guru, dosen, dan lain-lain. Di dalam belajar dan pembelajaran terdapat 3 teori belajar. Yang pertama, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Yang kedua, teori belajar behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dan yang ketiga, teori belajar konstruksionisme. Pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Di dalam proses belajar mengajar, guru berperan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi saja, tetapi juga harus berusaha agar siswa mau belajar. Upaya yang dimaksudkan ini agar tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai. Jadi jelas di sini bahwa aktivitas pembelajaran yang paling menonjol ada pada siswa. Guru cenderung berperan sebagai fasilitator dan motivator agar siswa mau untuk belajar. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah tentu memiliki tujuan. Tujuan dalam proses pembelajaran ini dibagi ke dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif mencakup aspek-aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan selanjutnya ranah afektif. Ranah afektif mencakup kemampuan menerima, kemampuan menanggapi, berkeyakinan, penerapan karya, dan keterlibatan. Yang ketiga, ranah psikomotor mencakup aspek-aspek gerak tubuh kasar, gerak tubuh halus, komunikasi nonverbal, dan perilaku berbicara. Ketiga domain ini harus dapat dirumuskan oleh guru dalam setiap proses pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran sudah tergambar apa-apa saja yang ingin dicapai. Contohnya, guru merumuskan tujuan pembelajaran bola voli, teknik passing atas. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan siswa dapat melakukan teknik passing atas dengan benar. Di dalam proses pembelajaran juga, siswa perlu mempersiapkan diri untuk belajar. Tanpa kesiapan siswa untuk belajar, mustahil terjadinya proses belajar. Ada 3 hal yang terkait dengan proses belajarnya siswa. Yang pertama itu perhatian. Perhatian ini sangat perlu manakala siswa akan melakukan sejenis pengamatan. Siswa harus memperhatikan peragaan dari guru, melihat gambar, membaca buku, dan lain sebagainya. Yang kedua, motivasi. Motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Setidaknya para siswa harus memiliki motivasi untuk belajar. Motivasi ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Motivasi ini berasalnya dari luar dirinya. Seperti contoh, siswa harus diberikan penghargaan berupa pujian dan sebagainya, sehingga siswa lebih tertarik oleh pelajarannya. Yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi ini berasal dari dalam dirinya. Contohnya, siswa harus membangkitkan motivasi dengan menetapkan sendiri tujuan yang ingin dicapai,
dan mengelola sendiri upaya untuk mencapainya. Selanjutnya dalam proses belajar terdapat fase informasi, fase transformasi, dan fase evaluasi. Yang pertama, fase informasi. Dalam pembelajaran akan diperoleh sejumlah informasi. Ada yang menambah pengetahuan siswa, dan ada yang memperhalus gerakan, dan ada juga meningkatkan skillnya. Dan yang kedua, fase transformasi. Informasi yang sudah didapat ini perlu dianalisis dan diubah dalam bentuk yang lebih kompleks agar dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Yang ketiga, fase evaluasi. Guru harus menilai setelah melewati tahap transformasi untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diraih oleh siswa. Dari ketiga fase ini harus diupayakan oleh guru agar belajar siswa selalu berjalan dalam tahap-tahap pembelajaran agar dapat diraih sukses dalam pembelajaran siswa. Keterjadian atau proses terjadinya belajar dan mengajar sungguh tidak dapat menghindarkan diri dari peristiwa kontak sosial antara guru dan siswa. Bagaimana caranya mengelola kontak sosial antara guru dan siswa? Diperlukan skill, terutama keterampilan dalam menyajikan materi pelajaran. Dalam menyajikan materi, guru harus menyusun struktur dasar yang terdiri dari pendahuluan, inti pelajaran, dan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Bagian ini dimaksudkan untuk meletakkan fondasi awal berkomunikasi, memusatkan perhatian siswa pada topik yang akan disajikan, menjelaskan esensi materi, dan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Yang kedua, bagian inti. Selanjutnya, guru mulai memasuki bagian inti dari proses pembelajaran. Di bagian ini, guru menyampaikan materi atau bahan yang telah disiapkan kepada siswa. Selanjutnya, yang terakhir, bagian penutup. Bagian ini dapat guru lakukan dengan merumuskan kesimpulan dan menentukan materi yang akan disajikan pada pertemuan selanjutnya. Baik, hanya itu saja materi yang dapat saya sajikan. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.